Pernah nggak sih kalian kepikiran kalau semua yang kita pelajarin di sekolah soal sejarah, ya tahu kan, perang, penemuan, kerajaan-kerajaan besar, itu jangan-jangan cuma permukaannya aja? Gimana kalau ternyata ada cerita lain yang jauh lebih besar, yang sengaja disembunyiin dari kita? Pertanyaan ini emang kedengerannya kayak plot film konspirasi, ya kan? Dan jujur aja, awalnya gue juga mikir gitu. Tapi, ini adalah inti dari sebuah gagasan yang bener-bener nantang semua yang kita kira kita tahu soal masa lalu. Oke, ayo kita bedah bareng-bareng. Sumber kita kali ini tuh dari buku yang fenomenal banget, judulnya Sejarah Dunia yang Disembunyikan. Buku ini ngasih klaim yang gila, sejarah tuh ternyata punya agenda rahasia. Jadi, premis utama buku ini tuh bener-bener mind-blowing, sekaligus bikin penasaran. Idenya gini, dunia kita ini ibarat panggung sandiwara raksasa, dan sejarah yang terjadi itu sebenarnya ngikutin skenario yang udah ditulis. Jadi, coba deh lupain dulu ide kalau perang dunia itu terjadi cuma karena satu pemicu kecil atau sebuah penemuan canggih muncul tiba-tiba dari antah berantah. Menurut pandangan ini, semua itu sama sekali bukan kebetulan. Nah, ini dia intinya. Menurut buku ini, sejarah itu sebenarnya sebuah drama spiritual yang sengaja dirancang buat ngebantu kesadaran manusia berevolusi. Anggap aja kayak character development tapi buat seluruh umat manusia. Setiap kejadian, mau itu baik atau buruk, itu semua bagian dari proses kita naik level secara kesadaran. Keren kan mikirnya? Terus, pertanyaannya buktinya apa? Nah, jawabannya itu katanya ada di sekitar kita. Tersembunyi, tapi sebenarnya di depan mata kita. Bentuknya? Simbol. Ayo kita lihat gimana semua ini nyambung. Coba deh perhatiin medali yang ada di sampul buku ini. Ini bukan cuma hiasan atau kumpulan simbol acak yang keren-kerenan. Ini tuh kayak kunci buat ngebaca jejak-jejak yang ditinggalin di sepanjang sejarah. Nah, yang bikin ini menarik banget, kita lihat di sini ada Ankh dari Mesir kuno. Ada salib, ada bulan sabit, sampai mata di piramida yang sering banget kita lihat di mana-mana. Ini semua kan dari zaman dan budaya yang beda-beda banget, ya kan? Tapi, kok bisa ada di satu tempat yang sama? Kenapa? Jawabannya, iya, karena menurut buku ini, semua simbol ini sebenarnya nunjuk ke satu kebenaran yang sama. Satu ajaran kuno universal yang diwariskan terus-menerus lewat berbagai peradaban. Cuma bajunya aja yang beda. Dan ini contoh yang gokil banget. Di kiri, kita punya diagram 7 cakra dari tradisi Hindu. Terus, di kanan ada ilustrasi dari seorang mistikus Kristen dari abad ke-17. Lihat kan kemiripannya? Keduanya sama-sama ngegambarin pusat-pusat energi spiritual di dalam tubuh manusia. Ini nunjukin banget gimana ide yang sama bisa muncul dalam kemasan budaya yang totally berbeda. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Kalau ada skenario dan ada clue yang disebar, terus siapa dong yang jagain ini semua? Siapa yang mastiin ceritanya terus berjalan sesuai alur? Jawabannya, menurut buku ini, adalah perkumpulan rahasia atau secret societies. Tapi bukan kayak yang di film-film ya. Mereka ini lebih kayak pustakawan pengetahuan rahasia ini. Tugas mereka tuh ngelindungin ilmunya dari publik dan cuma nurunin ke orang-orang terpilih dari generasi ke generasi. Dan cara mereka nyembunyiinnya itu asli jenis banget, yaitu dengan cara ditaruh di tempat yang paling jelas, di depan mata kita semua. Di mana? Ya di dalam mitos, legenda, arsitektur, karya seni, bahkan jangan-jangan di lirik lagu favorit lo, atau di lore video game yang sering lo mainin. Sejarah dunia yang asli itu ada di sana, tinggal nunggu kita buat pecahin kodenya. Oke. Setelah denger ini semua, mungkin lo mikir, terus kenapa? Apa pentingnya buat gue sekarang? Nah, ini dia bagian yang bisa mengubah cara kita mandang segalanya. Kutipan ini benar-benar nggak berlebihan. Buku ini tuh ngajak kita buat mempertanyakan lagi dasar dari realitas kita. Menggali ide-ide ini bisa ngebuka perspektif yang benar-benar baru dan seger banget. Jadi poin krusialnya begini, pandangan ini nawarin kita kacamata baru. Daripada kita ngelihat dunia sebagai rangkaian kejadian acak yang kacau balau dan gak ada artinya, kita bisa mulai ngelihatnya sebagai sebuah cerita besar yang punya makna, punya tujuan, dan lagi berjalan menuju sebuah akhir. Dan gue bakal tinggalin kalian dengan pertanyaan ini. Kalau semua ini beneran, kalau sejarah itu punya skenario rahasia dan kita semua adalah aktor di dalamnya, realitas macam apa sih yang sebenarnya lagi kita jalanin ini? Dan kalau gitu, peran apa yang lagi lu mainkan sekarang?